잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Oke teman-teman, pagi ini kita ada di Opak 7 bulan dan sudah ada dua narasumber kami dengan Kak. Saya Intan selaku perwakilan pendamping dari STP AMTA Yogyakarta. Dan Kak. Saya Ida, saya dari perwakilan dari pengelola dusun sini. Jadi pagi ini kita akan melakukan sesi wawancara mengenai Opak 7 bulan. Bisa kita mulai Kak? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, dampak ekonomi setelah adanya program yang dilakukan oleh Kak Intan dan tim dengan tema Ruat Alas Opak ini, seperti apa dampaknya? Untuk perekonomian ya, sebenarnya daripada perekonomian lebih ke UMKM masyarakat ya. Jadi karena adanya acara Ruat Alas Opak kemarin, kalau dari dampak ekonomi yang dihasilkan Kali Opak sendiri, itu kemarin ada biaya parkir, itu masuk ke dalam pemasukan mereka juga. Selain itu juga UMKM yang berdagang, itu juga mereka mendapatkan penghasilan dari hasil yang dijualkan ke mereka. Kebetulan juga kemarin itu kan yang kita angkat itu adalah tema tradisional dan juga alam, sehingga yang dijual di sini itu adalah kemasan-kemasan yang tidak mengandung plastik atau bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu selain untuk menjaga alam juga, itu juga bisa mengangkat kembali perekonomian yang mereka dapatkan. Kalau dibilang udah ada hasilnya atau belum, kalau untuk sejauh ini kebetulan kan acara Ruat Alas Opak itu baru diadakan sebanyak 2 kali ya. Dan karena itu setiap minggu Kliwon dan kita ketemu udah 2 kali minggu Kliwon. Jadi kalau dibilang untuk melihat dampak untuk sejauh ini masih belum ada sih. Tapi mungkin next mungkin kita berharapannya kita itu bisa berdampak yang lebih baik lagi kepada masyarakat sesuai tujuan awalnya kan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sini juga. Untuk pertanyaan kedua Kak, sebelum diadakan program Ruat Alas Opak ini, apakah dulunya desa wisata ini eksis sebagai desa wisata yang minat pengunjungnya banyak? Dan apakah ada perkembangan presentase pengunjung dari berbagai usia setelah diadakan program ini? Nah, kalau dibilang sebelum adanya event, apakah Kali Opak 7 bulan ini sempat dikenal? Ya, Kali Opak 7 bulan itu sempat dikenal, bahkan sampai Sri Sultan Hamengkubuwono aja itu sudah pernah kesini gitu lah, Bupati pun sudah pernah kesini. Dan Kali Opak 7 bulan ini dulu adalah wisata yang memang sempat viral dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Salah satu yang membuat wisata ini sempat vakum itu dikarenakan COVID-19. Bahkan tidak cuma wisata sini, banyak wisata yang memang dari sektor pariwisatanya mereka kena dampak dari COVID semua, sehingga wisata ini sempat vakum dan sepi seperti itu. Kalau dibilang sepi juga nggak sepi, setiap minggu pun sebenarnya masih ada pengunjung yang datang, cuman kan karena tidak ada yang beraktivitas seperti berjualan di sini gitu kan, sehingga pengunjung pun dia cuma menikmati alam habis itu pergi seperti itu, dia tidak berlama-lama di Kali Opak 7 bulan. Nah, namun setelah adanya acara Ruat Alas Opak itu memang ramai, tapi pas ada event saja. Kalau tidak ada event ya seperti biasa lagi, tidak ada pengunjung atau ada pengunjung tapi cuma 1-2 orang seperti itu. Berarti pengunjungnya itu cuma datang, nikmati alam, terus udah pergi gitu? Iya benar. Setiap minggunya seperti itu? Nggak cuma setiap minggu, setiap hari, karena setiap hari masih ada pengunjung. Sebenarnya ada sih pengunjung yang memang dia di sini tuh lama ya. Contohnya adalah kan di Kali Opak itu juga menjual pemancingan ya, ada di sebelah sana, dan itu setiap harinya memang ada sekitar 1 orang, 5 orang, 10 orang itu mancing, dan itu memang mereka hitungannya per kilo, habis itu mereka bawa pulang dan itu mereka bayar. Kak, untuk pertanyaan ketiga, menurut Kak Intan, Opak 7 bulan ini apakah sudah memenuhi aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas setelah diadakan program Ruat Alas Opak ini, dan bagaimana ketiga aspek itu berjalan dengan baik? Oke.
kalau dari segi aksesibilitas, atraksi, dan amenitas ya. Nah, kalau dibilang dari sesudah acara ruwat, sebenarnya dari sebelum acara ruwat Alas Opak itu tuh sudah ada semua. Kalau untuk aksesibilitas, kebetulan kita jalan sudah diperbaiki, bahkan tadinya ini jembatan sebelum jadi beton, jembatan ini dulunya jembatan bambu, dan setiap banjir mesti hanyut kayak gitu kan, sehingga dibikinlah jadi jembatan beton supaya akses untuk menuju oprak seberang ini tuh lebih aman seperti itu. Bahkan jalanan yang tadinya itu jalanannya rusak sekarang dibikin jalanan bersemen seperti itu, dicor supaya akses untuk turun, akses untuk menuju ke opak itu dipermudah. Nah, kalau dari segi amenitas ya, amenitas. Nah, amenitas itu sebenarnya dulu tuh opak itu ada menjual seperti souvenir, terus UMKM, terus apalagi ya, banyak. Cuman karena sekarang ini pengunjungnya tuh menurun, para pedagang itu jadi berpikir kembali untuk berjualan di sini. Sebenarnya barang mereka tuh masih tersimpan di rumah mereka sampai sekarang. Nah, kalau dari segi atraksi opak ini udah memenuhi, karena atraksi yang disediakan di opak yaitu ada atraksi alam, terus yaitu sungai sama opaknya sendiri, terus atraksi buatannya seperti event-event yang kita adakan selama ini, dan juga atraksi budaya. Nah, jadi kan Kali Opak 7 bulan ini kan terletak di Taman Martani ya, Taman Martani, Desa Taman Martani. Di mana Desa Taman Martani itu ada lagi desa yang bernama Cageran. Nah, di sana itu ada seperti atraksi budaya seperti tari-tarian, terus jemparingan seperti itu. Dan itu harapannya kolaborasi dengan Opak karena kita masih dalam satu lingkup Desa Taman Martani. Kalau untuk aksesibilitas itu ada keluhan nggak Kak, kayak dari pengunjung mau ke sini kadang nyasar atau jalannya susah dicari gitu? Nah, kalau dari pengunjung sebenarnya kebetulan opak itu juga udah didaftarkan ke Google Maps ya, sehingga kalau untuk dicari pun sebenarnya mudah. Hanya saja kan kadang tuh ada pengunjung yang mungkin kurang mengerti dengan media sosial sehingga tidak bisa menggunakannya, hal-hal yang seperti itu. Memang sebenarnya dari opak sendiri itu udah ada dipasangin pelang-pelang untuk menuju ke opak. Namun kan karena udah tidak terawat, pelang-pelang tersebut udah mulai memudar dan rusak seperti itu. Tapi kalau dibilang dari aksesibilitas menuju dari jalan raya ke opak, itu sebenarnya udah mudah karena jalanannya pun udah aksesnya udah gampang dan udah tertata ya, seperti itu. Jika untuk pertanyaan selanjutnya, pemberdayaan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat dan pengelola desa wisata Kali Opak 7 bulan ini, dan apa dampak lingkungan yang ada di desa wisata ini? Mungkin bisa dibantu jawab untuk pemberdayaan yang udah diberikan Kali Opak sama masyarakat sejauh ini, hasil dari Kali Opak yang udah diberikan itu masyarakat. Baik, lebih ke masyarakat ya. Dampak dari Pak Tujuan itu sebenarnya banyak, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi budaya, cukup banyak. Kita saat benar-benar jaya-jayanya tahun 2019, 20, 21 itu kita sampai di mana titik pendapatan kita juga banyak, pemasukan juga banyak. Akhirnya kita mengalokasikan untuk warga ya. Tujuan di awal kan kita buat seperti ini kan kembali ke masyarakat. Kita ngadain bagi-bagi sembako. Kita ngadain bagi-bagi sembako untuk setiap kakak di padukan dalam sini. Untuk setiap kakak tuh semua dapat beras, dapat gula, dapat teh lain sebagainya. Terus dari segi sosial ya, sosial budaya. Nah, memang dulu tuh di sini mungkin dengan adanya Pak Tujuan ini di sini akan, dan apa ya namanya, di sini kan opak, dan di sini kan kaitannya dengan alam ya. Alam kan kita nggak bisa tentang seperti apapun. Kendala di sini kan kaitannya dengan banjir. Kalau di sini udah banjir ya udah habis. Nah, di samping dampak negatif seperti itu akan menimbulkan dampak positif juga dari sosial.
Nah karena adanya dampak seperti itu, akhirnya masyarakat itu sendiri tergerak. Ayo kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng untuk memajukan dan mengembangkan opak 7 bulan. Nah, mulai dari yang kecil dulu, dari gotong royong, terus dari bangun-membangun, terus dari guys ibu gotong royong bikin musola, bikin toilet, bikin pendopo dan sebagainya. Nah di situ akan tercipta kerjasama, sosialnya juga dapat, dari ibu-ibu juga bantu dalam segi bapak-bapak juga bergotong royong di sini, ibu juga bantuin masak, bantuin nyiapin makanan, makan minuman. Nah, di situ kan berarti kan dengan dampak yang ditimbulkan dari bencana itu kan ada dampak positifnya, yaitu dari sosial budaya, menimbulkan keakraban, kerjasama, saling kait mengaitkan antara dari masyarakat, dari Karang Taruna juga itu sangat andil banget Karang Taruna di sini dalam segi mantu konsep, terus manajemen dan sebagainya. Dari lingkungannya, kalau lingkungan di sini dengan adanya Pak 7 bulan itu lingkungan di sekitar jadi terjaga dalam arti dari dulunya mungkin kaitannya dengan penerangan mungkin sedikit agak kurang terjaga ya, makanya dengan adanya Pak 7 kan akan menambahkan menambahkan minat dan masyarakat untuk ayo bareng-bareng gitu loh, kita bikin lampu, kita gotong royong di daerah-daerah tempat parkiran selalu kita potong-potongin, terus di tempat sini juga jadi lingkungan juga kita menjaga untuk tidak buang sampah dan sebagainya. Itu sih kurang lebihnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum menjadi destinasi wisata, Opak 7 bulan ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk apa? Nah, jadi sempat dibahas tadi juga, dulu kan sempat ada letusan Gunung Merapi ya, dan Opak ini kena. Nah, dulu ini tuh pernah karena dampak dari letusan Gunung Merapi itu, dulu ini tuh Kali Opak ini tertimbun, bahkan sudah sampai segini ya, ada ya, ini dulu ketimbun pasir semua, sehingga ini dijadikan tambang pasir oleh masyarakat setempat. Terus kan di sekitaran pinggir-pinggir Opak itu kan ada persawahan. Nah itu adalah sawah-sawah dari warga yang bertani di sini, karena mayoritas penduduk di dusun dalam ini kalau tidak petani ya pekerja seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Demikian wawancara dari kami. Terima kasih. Terima kasih. 다음에